kepada Allah dan Bapak Ibu yang sedang berasa keluarga, amin alamin, kesalahan kita kirimkan ke Allah dan semoga bersedia sehingga Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk pengajian pada hari ini, ada surat dua buah yang masuk. Pertama dari panitia pelaksana musyawarah tilawatul Quran Masjid Baitur Rahman Bantul Darano. Undangan untuk mengikuti MTQ insyaallah akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 April waktu 21 WIB sampai selesai tempat Masjid Baitur Rahman Bantul Darano. Kemudian yang kedua, baru terima tadi ya, menjelang berbuka dari Yayasan Teguh Abdul Rahman Ad-Dakir Pondok Pesantren Jabal Rahmah Ano Kado Talang bagi Solo ini Kabupaten Solo. Ibu Ibu, hari ini ada santrinya yang datang ke tempat kita untuk memberikan tausiah singkat selain hukum, karena anak kita ini datangnya sebelum maghrib, sehingga selesai di rumah saya kembali di sini untuk menanyakan apa sudah makan atau belum. Itu ada buah bekal di rumah. Alhamdulillah. Kemudian sebelum Pak Dokter kita mengisikan tausiah, kita berikan kesempatan dulu. Kemudian terakhir Pak Ibu, kita kembali menaruh tempat sandal di depan kiri maupun kanan, karena dengan kejadian tadi pagi Ustaz kita kehilangan sepotong sandal yang dia bawa sepasang. Itu sandalnya hilang. Jadi Bapak Ibu jemaah, silakan taruh sandal nanti di tempat sandal. Kalau sandalnya di atas sudah muka dua, berarti tidak pernah melarikan. Tapi kalau di bawah yang hilang satu, kita juga mungkin ada ternak yang membawa dari keluar. Jadi supaya tertib dan bersih, kita silakan taruh sandalnya di tempat yang rak sandal. Kemudian kita sama-sama berharap menjaga kebersihan kita, jangan membawa sandal sampai ke keras. Karena ibu-ibu kita mau duduk ke tempat duduk maupun bapak yang mau lewat sini, awal abang dulu dari rumah kita pijak, kasihan menantu suci benda kan, kita lihat terpijak najis di luar dan kakinya sandalnya bawa ke keras, itu akan merusak kita. Di mari sama kita taruh sandal di situ, dan mulai besok Pak Ibu tolong kasih space ruangan bagi yang bawa kendaraan supaya orang bisa meletakkan sandal di situ. Jadi kalau masih ada space minimal untuk satu badan, orang bisa menyusun sandal kita di tempat itu. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang kehilangan sandal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejati asih ke rumah Pak Somad, pulang-pulangnya bawa tomat. Terima kasih jawab salam saya dengan semangat. Semoga kita semua mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan terutama sekali, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, karena dengan limpahan rahmat dan karunia biarlah kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salat merangkaikan salam, tak lupa kita munajatkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada pucuk junjungan alam, yakni baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak pengurus beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ustadz selaku penceramah inti pada malam hari ini, seterusnya kepada Bapak Ibu dan jemaah rahimahumullah. Sebelum saya menyampaikan tausiah saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Seperti pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka kita ta'arufan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Firdaus. Saya tinggal di Jambi dan saya sekolah di Pondok Pesantren Jabal Rahmah Kabupaten Solo. Adapun maksud dan tujuan saya
mengajak kepada ibu untuk mendonasikan sebagian hartanya untuk melanjutkan operasional dan pembangunan di pondok pesantren kami saat ini sedang terbengkalai. Semoga dengan rupiah yang Bapak Ibu sumbangkan menjadi amal jariah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun judul tausiah saya pada kali ini adalah kematian. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimahumullah. Kematian merupakan kepastian yang tidak bisa kita negosiasikan. Pada saat nyawa telah dicabut, nafas kita tersenggal, mulut kita terkunci, dan anggota badan kita tanpa daya, dan disitulah pintu tobat pun tertutup. Pada saat itu tidak ada yang bisa mengalihkan kita daripada kematian. Seperti firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluh wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang waktunya, dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita semua pasti akan mati, akan tetapi kita tidak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan sedang apa kita akan mati. Karena kematian itu merupakan hal yang gaib, sama halnya seperti kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang kita ingat dalam kematian itu adalah kedatangannya. Apabila telah datang waktunya, maka kita tidak bisa menolaknya. Meskipun kita bersembunyi di ujung dunia sekalipun, jika Allah menghendaki maut itu akan datang dimanapun dan kapan saja, maka kematian itu akan menjemput kita. Cukup kematian sebagai nasihat bagi tiap diri daripada kita. Apakah kita sudah sanggup jika kematian datang menjemput? Apakah kita sudah cukup bekal untuk menempuh perjalanan akhirat yang kekal dan abadi? Apakah kita sudah sanggup untuk bertemu Rabb kita? Apakah kita sudah pantas untuk ditempatkan di surga beserta kemewahannya? Cukup jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Semoga di akhir hayat kita terhindar dari siksaan api neraka, dan semoga di akhir hayat kita mendapat syafaat dari baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Apa yang ada di sisi kamu pasti akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Kami, kata Allah, pasti akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun
dengan syarat, dengan catatan amal soleh yang dilakukannya itu didasari oleh iman, maka kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami pasti akan memberi ganjaran kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Surah Abu An-Nahl ayat 96 sampai 97. Bapak dan Ibu, ini dia hadirin, para pemuda, para pemudi, anak-anak kami yang dirahmati Allah. Malam ko kita telah memasuki malam nan ke-8. Ko hari nan ke-7 balik. Bapak dan Ibu, semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan selama 17 hari ini, selama 17 hari itu, ya, diterimalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, mari kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan perjuangan kita beribadah di bulan suci dan mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja kaji kita pada malam ini berangkat dari firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Tadi ayat telah kita bacakan dan telah kita terjemahkan pula. Bapak dan Ibu, seluruh ayat Al-Quran tanpa terkecuali, seluruh ayat Al-Quran istimewa, tidak ada nama istimewa. Sebab seluruh ayat Al-Quran itu adalah firman Allah. Seluruh ayat Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan kalam Muhammad, bukan kalam manusia, tapi kalam Allah. Jadi seluruh ayat Al-Quran itu istimewa. Dan istimewa. Tetapi pada malam ini kita hanya membicarakan, kita hanya membatasi pembicaraan kita ya, tentang surat An-Nahl ayat 96 sampai 97. Keistimewaan ayat kuat. Nah, kalau Ibu, keistimewaan ayat nan itu nan akan kita kaji malam. Hanya itu saja. Bapak dan Ibu, surah An-Nahl ayat 96 sampai 97 memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah ayat nan bisa dan mampu merangkum, menyimpulkan arti, makna dan hakikat hidup manusia di atas dunia. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin tahu sebenarnya hakikat, makna dan hakikat hidup awal di atas dunia, baca surat An-Nahl ayat berapa tadi Bu? 96. Telah tersimpul di situ, telah terangkum di situ. Lah, hebatnya lagi Bapak dan Ibu, hebatnya lagi, karena itu memang kalam Allah. Surat An-Nahl ayat 96 sampai 97 mampu dan bisa merangkum makna dan hakikat hidup manusia ya, makna dan hakikat hidup manusia di dunia hanya dalam 3 kalimat. Barabu 3 kalimat. Lah, kita mulai dari rangkuman yang pertama. Kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kamu, apa saja yang kamu miliki, apa saja yang kamu punyai,
pasti akan lenyap, pasti akan hancur, pasti akan binasa. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Berangkat dari potongan ayat kau Bapak dan Ibu, maka rangkuman hidup di duniamu dan pertama adalah ya, dunia ini fana. Ya Pak, dunia ini fana. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, Bu, anan kekal di hati dunia. Tidak ada. Tidak satu pun yang kekal di atas dunia ini. Tidak ada. Semuanya fana. Ya Bu, Bu, bertanya untuk ibu-ibu dan bau di hati 50. Sampai gigi ibu-ibu masih langkok sesuatu. Bara jumlah gigi. Bara jumlah gigi ibu-ibu waktu masih langkok sesuatu. 132. Manusia itu kan giginya jumlahnya 32 langkok. 32. Lah. Oh, ini bertanya, aku lanjutkan pertanyaan ke ibu-ibu dan di hati 50. Lain masih 32 aja gitu. Adonan lah berkurang cie, adonan lah berkurang 2, atau adonan lah hanya 32 saja. Atau malah lagi sadonyo lagi diganti jadi bakso. Nah, ambo lanjutkan pertanyaan ibu-ibu. Apa-apa beko. Ambo lanjutkan pertanyaan. Bu, gigi itu punya awak, letaknya di dalam mana awak. Bapak dia saja baik. Banyak terpertahankan di awak, gigi awak di dalam mana awak oleh dan terpertahankan ya. Baralah kerancangan ibu-ibu, ya kalau masih langkok itu gigi itu baru. Tidak ibu-ibu itu dong. Tapi deh gigi itulah banyak dan kurang. Tidak lama makan lagi kacang goreng. Lamen bola sudah dalam. Lampaya opo kiri kanan dan gol tidak ada dong. Bamang undang terpertahankan ibu-ibu di gigi itu. Jawabnya Bu. Dunia ini aduh ya. Tidak bisa. Baik tujuh apa-apa. Baralah kagagahnya apa-apa sesuatu waktu masih muda. Tenaga selalu tanammu monyok. Yo, kaca langan, kaca bati. Tidak tentu siang, tidak tentu malam. Ini apa-apa nang lagi hati 50-an. Leman masih muda punya tenaga. Keinginan mungkin masih. Tapi diukur je tenaga dah mulai. Kama apa yang tenaga nan buat sesuatu. Bapak dia senyapai tenaga awak berada di dalam diri awak, tapi tidak terpertahankan. Ya, baralah kesenangan itu apa kalau tenaga masih mudi seisunya. Ya, baralah tapi tidak bisa. Bukan tahap tidak bisa. Bambang pun tidak terpertahankan. Dunia ini fana. Tidak ada yang abadi di atas dunia. Coba Bapak dan Ibu, gigi, tenaga itu kita bawa sejak lahir. Kita lah terima beres. Sedangkan itu saja lah bawaan awak ledak terpertahankan ya. Apa ledak datang kemudian? Harato, pangkat, jabatan itu kan kemudian datang. Ledak terpertahankan itu di awak. Nah, setinggi pangkat pensiun. Ada. Sepanjang umur almarhum kan itu. Nah, kalau ndak awak, kalau ndak ini meninggal awak nanti. Dunia ini itu
Itu rangkuman hidup yang pertama. Rangkuman hidup yang kedua, berdasarkan surat An-Nahl tadi, kata Allah, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami, kata Allah, pasti akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar. Apa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar? Allah akan membalasi orang-orang yang sabar itu dengan pahala. Bagaimana pahala yang diterima oleh orang yang sabar? Pahalanya lebih baik, lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Jadi sedemikian tinggi penghargaan yang diberikan Allah kepada orang yang sabar. Jadi kalau diibaratkan Bapak dan Ibu, orang yang sabar tidak hanya sekedar dapat gaji. Kalau gaji Bapak dan Ibu biasanya kan sesuai dengan seimbang dengan kerajaan. Tapi orang yang sabar, Allah tidak hanya sekedar memberi gaji, tapi juga diiringi dengan bonus. Mana gadang gaji dari bonus? Kadang-kadang lebih gadang bonus dari gaji, Pak. Di perusahaan-perusahaan tuh bonus itu bisa sekian kali lipat dari gaji. Itulah yang akan didapatkan oleh orang yang sabar. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, kenapa Allah memberikan penghargaan yang sedemikian rupa kepada orang yang sabar? Jawabnya Bapak dan Ibu, karena pada hakikatnya orang-orang yang sabarlah yang akan mampu melewati ujian dan cobaan hidup ini. Tanpa kesabaran itu tidak akan mampu melewati ujian dan cobaan hidup. Tidak akan bisa. Hanya kesabaran yang mampu. Ya Bu? Maka berangkat dari potongan ayat tadi itu Bapak dan Ibu, rangkuman hidup di atas dunia yang pertama dan kedua adalah dunia ini ujian. Ya Bu? Tidak ada kita manusia pun tidak diuji oleh Allah. Tidak ada. Kece awak ujian kawan dan bareng. Kece orang ujian nanti adu iran dan bareng. Tuh, tidak ada. Semua kita ini pernah diuji. Apa tandanya bahwa dunia ini ujian? Oh, Pak, apa tandanya bahasa dunia ujian? Tandanya Bapak dan Ibu, manusia kok tanpa terkecuali, manusia kok semuanya punya masalah. Tidak ada gitu orang tidak punya masalah, Pak. Tidak ada. Bagi kece tadi, kece awak masalah, awak dan bare, dan kece orang masalah ini orang dan bare itu. Tidak ada manusia ini yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Semua punya masalah. Makanya kece orang pintar-pintar, ya. Dunia ini sebenarnya masalah. Jadi kalau tidak ingin punya masalah, jangan hidup di dunia kok. Sebab dunia kok memang masalah. Kenapa? Karena dunia ini adalah ujian. Itu sadunya akan diuji macam-macam Bapak dan Ibu. Ujian yang akan kita terima macam-macam. Ada ujian ini yang datang kepada kita langsung ke diri awak mana gitu. Seperti yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam langsung ke diri beliau ujian itu. Yo, karena penyakit kulit tidak sembuh-sembuh. Coba yang ibu-ibu tidak sembuh-sembuh penyakit itu sehingga Nabi Ayub diusir di orang kampungnya. Takut orang kampungnya ketularan. Coba yang mungkin kalau pernah terdengar di situ dalam sejarah ada orang di Bukit Aktigo dek dikada diusir orang lalu pernah. Aiko dek karena penyakit kulit diusir dari kampungnya. Coba yang itu. Apalah selesai ujian alun le. Istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Awak dalam kesusahan, dia ada kesusahan, tiba istri awak meninggalkan awak. Itu ujian yang diterima oleh Nabi Ayub. Bu, Nabi Ayub, Nabi Rasul diuji dia dari mana?
Awak ndak nabi, ndak rasul, ndak ingin perai. Maaf. Ndak ada cerita doh. Sadonya kita akan dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu lek paham bu, nang ketiga rangkuman hidup di hati dunia nang ketiga, kece Allah man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan. Jadi Bapak dan Ibu patut kita catat, kalau persoalan amal soleh tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, sama saja, tidak ada diskriminasi di situ. Ya, kalau amal soleh itu sama saja. Yang penting anu syaratnya wa mu'minun. Amal soleh yang kita lakukan tuh didasari oleh iman. Itu yang penting. Siapapun yang melakukannya, mau laki-laki mau perempuan, tidak ada persoalan. Yang penting dasarnya iman. Kalau dasarnya iman bagaimana? Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami kata Allah akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Berangkat dari potongan ayat Bapak dan Ibu, maka rangkuman hidup di hati dunia dan ketiga adalah dunia ini tempat beramal. Jadi selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di hati dunia, manfaatkanlah untuk beramal. Sebab Bapak dan Ibu, akan datang suatu waktu, akan datang suatu masa di mana kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Itu akan datang. Persoalannya hanya persoalan waktu, tapi ini akan timbul. Seperti kaji anak itu tadi, dan kematian itu akan timbul. Tetapi ya kalau kematian itu akan timbul, pasti datang, jadi sudahlah. Kita terima sajalah. Tetapi hendaknya kematian itu ya, jangan kematian yang tidak mengenakan, tapi hendaknya setiap kita bercita-cita dan mengimpikan dan mencita-citakan kematian yang akan kita lalui nantinya itu adalah kematian yang indah. Pak, sebagai penutup kaji, pernah Bapak dan Ibu-ibu mendengar berita sekitar 3 bulan yang lalu Mang Oded meninggal dunia. Tahu ibu-ibu Mang Oded? Mang Oded wali kota Bandung. Ya. Panggilannya Mang Oded. Nama panjangnya Muhammad Daniel. Wali kota Bandung sekitar 3 bulan yang lalu meninggal dunia. Kalau meninggal dunia sebenarnya kan masalah yang biasa saja. Tapi ada yang menarik dari meninggalnya Mang Oded. Saya ikut jadi perbincangan setelahnya meninggal. Apa itu? Mang Oded Bapak dan Ibu wali kota yang patut diteladani. Beliau, kebetulan kami yang Ambo termasuk tahun 2018 berkesempatan bertamu di beliau. Dari FUI Bukit Tinggi itu upaya ke Bandung, Pak, dijamunya di rumah makan malam. Mang Oded itu Bapak dan Ibu punya anak 3 orang, ketiga-tiganya manusia, 3-tiganya hafiz. Punya minantu 2 orang, 2-duanya hafiz, Pak. Padahal Mang Oded itu tidak sekolah agama gitu, Pak. Tidak ada sekolahnya mulai dari SD sampai perguruan tinggi, sekolah umum. Tetapi kehidupannya sangat agamis. Sangat agamis. Jadi kembali kita cerita tadi, Mang Oded kok satu hal yang patut diteladani, beliau wali kota, tapi setiap hari Jumat khutbah. Kali ini yang kota Bandung. Nah, maka terkenal program beliau itu disebut dengan Jumli, Jumat ini. Jadi meninggalnya Pak Adi itu, Mang Oded kok meninggal hari Jumat. Hari Jumat. Baru saja beliau sholat tahiyatul masjid, akan naik ke atas mimbar, lalu sampai ke mimbar jatuh, meninggal dunia.
yang patut itu catat, Mang Odet meninggal dunia, ya, tapi di dalam waktunya meninggal pun terhimpun pada diri 3 kebaikan. Meninggalnya di hari baik, hari Jumat, di tempat yang baik, di mana? Di masjid. Sedang mengarajuan yang baik, terhimpun 3 kebaikan. Awal tahun itu Pak di mawar usul lain sampai nani lona, lain dari nani lona, lain sedang mengarajuan nani lona. Belum tahu. Maka manfaatkanlah sisa umur yang masih diberikan Allah ini untuk melakukan amal soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita Dr. Syahrul Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, jemaah masjid Rahmat, alhamdulillah kita sudah kedatangan bersama yang baik. Hari ini beliau Dr. Syahrul Amin merasa kita kuliah semua Pak Syahrul. Pertama dulu Dr. Busra, kemudian Kepala Ketua YMMB, Dr. Aidil. Mudah-mudahan satu kali lagi ada dokter lagi Ismail Nobel mantan Ketua STM. Hari ini alhamdulillah infak kita terkumpul sebanyak Rp279.000. Itu sumbangan masyarakat terdiri dari infak 184.000, anak yatim 183.000. Kemudian Bapak Ibu sesuai berita kami tadi, selama kita pengajian kami tadi minta Bapak Iwan untuk mengecek CCTV. Ternyata yang melarikan sadar Ustaz tadi pagi jam 6:06 adalah ternak kita seekor anjing berwarna hitam. Jadi ini untuk menghilangkan fitnah. Nanti kalau ada orang yang tolong sampaikan Bu Dina ke Ustaz yang melari karena sandal kulit. Jadi kami lihat di TV Pak Iwan melihat di jam 6:06 tadi terdengar dari luar tadi pagi tadi itu yang melarikan sandal Ustaz kita. Jadi bukan manusia. Jadi kami mau letaklah sandal di rak supaya tadi. Terima kasih. Supaya larian deh. Jangan Bapak Ibu jadi Bapak Ibu. Jadi ini sudah kita klarifikasi yang melarikan bukan manusia tapi ternak. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.